Hey yo semuanya, kembali lagi bersama saya Pandora. Kalian pasti udah tak asing dengan anime bernama Boruto. Seharusnya nih anime bisa menjadi kelanjutan yang bagus dari kisah kepahlawanan Naruto. Namun entah kenapa Boruto ini malah menjadi bulan-bulanan masyarakat. Banyak banget kritikan yang disuarakan khususnya oleh fans Naruto kepada anime ini. Kalau kalian cek anime Boruto di web My Anime List, ratingnya bahkan gak sampai 6 loh. Emang sehancur itukah nih anime menurut kalian? Kalau dibanding generasi sebelumnya yaitu Naruto, ya jelas kualitas dari anime ini jauh banget. Mulai dari alur cerita yang gak jelas mau ngarah kemana jadi terkesan lemah, sampai sikap dari si Boruto sendiri yang banyak bikin orang kesel. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang dosa-dosa besar di anime Boruto, yang tak hanya mengecewakan fans, tapi juga merusak warisan agung yang sudah dibangun puluhan tahun oleh Naruto. Daripada berlama-lama, mari kita masuk ke inti video ini. Yang pertama adalah momen saat pelantikan Naruto. Sebuah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh penikmat anime Naruto. Momen yang bahkan bisa dibilang sakral, karena hal ini memang menjadi salah satu impian Naruto sejak ia masih kecil. Momen ini terjadi saat series Boruto mulai diperkenalkan, yaitu di series OVA berjudul The Day Naruto Become Hokage. Episode yang merupakan rangkaian dari promosi Boruto Naruto Next Generation. Saya rasa nggak ada satupun orang yang bahagia atau suka dengan episode 1 ini, karena emang sesampah itu. Kalian bayangin aja, Naruto yang sejak kecil memiliki cita-cita untuk menjadi Hokage supaya bisa diakui, bekerja sangat keras menjadi lebih kuat, menjadi pahlawan Konoha setelah mengalahkan Pain, bahkan menjadi pahlawan di dunia shinobi setelah berhasil mengalahkan Kaguya. Momen pelantikan Naruto ini harusnya bisa menjadi salah satu momen yang sangat membahagiakan bagi dirinya, namun malah dibuat bercandaan. Ada insiden yang sangat konyol di mana si Boruto ini gelut sama Himawari, ngebuat Naruto pingsan karena ngelindungi Boruto dari serangan Himawari. Alhasil di momen sakral ini Naruto harus digantikan oleh Konohamaru. Emang tolol. Yang kedua adalah di nerfnya karakter dari Naruto. Saya sendiri juga tahu jika fokus dari anime Boruto ya bakalan berpusat pada cerita Boruto dan rekan-rekannya. Kekuatan-kekuatan yang akan ditunjukkan kebanyakan ya dari nih bocah. Semua hal tersebut bisa dibilang emang sangat wajar. Namun entah kenapa karakter yang sebelumnya ada di series Naruto ini kekuatannya di nerf gila-gilaan. Contohnya ya Rock Lee yang kalah dari Metal Lee dan Ao yang kalah dirasengan oleh Boruto. Kalian pasti udah tak asing dengan kekuatan dari Rock Lee sendiri. Mungkin bisa dibilang Rock Lee ini salah satu pengguna taijutsu terbaik di era Naruto. Ia sendiri juga bisa buka gerbang Hachimon sampai gerbang ke-6. Di era Boruto, ada sebuah episode yang menunjukkan pertarungan antara Rock Lee dan Metal Lee. Dan di pertarungan tersebut, Rock Lee berhasil dikalahkan oleh bocah berumur belasan tahun. Ada lagi Ao, nih orang di era Naruto dulu merupakan kaki tangan pribadi dari Mei Terumi, seorang Mizukage kelima. Dan Ao sendiri juga merupakan salah satu ninja sensor terbaik saat itu. Terakhir kita melihat nih orang ya tewas karena Bijudama dari Jubi. Namun ternyata di era Boruto, Ao ini bangkit lagi dan menjadi pengkhianat, menjadi kaki tangan dari Kara. Padahal dulu ia juga dikenal sebagai pahlawan dari Kirigakure. Di era Boruto, nih orang dibangkitin lagi cuma buat jadi bulan-bulanan si Boruto. Padahal Ao sendiri juga bisa dikenal sebagai veteran perang. Yang ketiga adalah sikap dari Boruto itu sendiri. Kebanyakan dari kalian yang memutuskan untuk menonton seri Boruto pasti sebelumnya juga sudah nonton series Naruto. Dan kalian tahu sendirilah ya sikap Naruto ini sedari kecil kayak gimana. Sejak kecil Naruto ini punya sifat yang pantang menyerah. Meskipun ia hidup sendiri di dunia ninja, tanpa teman, orang tua dan duit bapak yang dikorup, ia terus menjalani hidupnya dan berusaha menjadi jauh lebih baik. Tentu saat kalian melihat sikap Boruto yang serasa acuh dengan Naruto dan sifat kekanak-kanakannya, kalian mungkin bakalan emosi. Boruto ini selalu ngerasa kalau dirinya fatherless karena kesibukan yang dijalani oleh Naruto sebagai Hokage. Dibanding Naruto juga yang dulu hidup serba kekurangan dan sendirian, bisa dibilang Boruto ini hidupnya serba berkecukupan. Namun si Boruto ini malah sering marah-marah dan selalu berpikir jika Naruto tak bisa memahaminya. Tak jarang si Boruto ini juga sombong banget. Ia merasa bahwa dirinya selalu di atas teman-temannya. Beberapa sifat dari Boruto ini tentu sangat ngeselin untuk sebagian fans Naruto yang tahu banget susahnya kayak apa perjalanan dari Naruto. Namun Naruto selalu bisa ngelewatinya dengan kuat dan senyuman. おかげ室だぞ。そんなわけあるか。それにここでは父ちゃんじゃなく
おかげさまか7代目だ。それより父ちゃんとして大切な日だろ今日は。分かってんよな。妹の誕生日まで忘れたら俺が許さねえ。Yang keempat adalah dunia ninja yang sudah terlalu modern. Dulu di era Naruto kita masih bisa merasakan hawa dunia ninja yang menenangkan. Namun entah kenapa di era Boruto ini kesan dunia ninjanya kayak udah bener-bener hilang aja. Meskipun memang konsep dari Boruto sendiri ya adalah dunia ninja yang modern, namun entah kenapa dunia ninja di sini kayak jadi nggak kelihatan sama sekali. Dulu di era Naruto masih banyak orang-orang yang bertarung dengan taktik dan mengalahkan musuh-musuh kuat. Bahkan tak jarang mereka juga berlatih dengan keras supaya bisa menguasai jutsu yang kuat. Di era Boruto ini, kalian nggak perlu berlatih keras untuk menjadi ninja yang hebat. Semua karakter di era ini, khususnya yang bocah-bocah ya, kayak udah OP dari lahir aja. Dan yang paling aneh ya penggunaan alat ninja. Sebuah alat yang memungkinkan kalian bisa menggunakan berbagai jutsu elemen. Padahal kalau kalian tahu di era Naruto dulu hanya ada beberapa orang yang bisa menggunakan kelima elemen yaitu Hiruzen. Si Boruto yang umurnya saat itu masih belasan tahun malah diperlihatkan bisa menggunakan jutsu 5 elemen menggunakan bantuan alat ninja. Kocak. ダメなんだ。やれるってこと。試練。Yang kelima adalah momen saat kematian Kurama. Tentu seorang biju dengan ekor 9-nya ini sangat ikonik dengan yang namanya Naruto. Bahkan sejak si Naruto lahir pun nih biju udah disegel oleh Minato ke dalam tubuh Naruto. Momen kematian dari Kurama ini terjadi di series Boruto episode 218, menceritakan sebuah momen kepepet dari Naruto yang kesulitan mengalahkan Ishiki Otsutsuki. Dalam mode ini, Kurama benar-benar mengorbankan dirinya sendiri, memberikan Naruto kekuatan luar biasa dengan mode Baryon-nya untuk mengalahkan Ishiki. Ya tentu dong, momen ini selain epic benar-benar banyak disayangkan oleh para fans. Masalahnya Naruto dan Kurama ini juga udah menjadi sahabat sejak lama, dan bisa dibilang juga kalau Kurama ini merupakan partner terbaik dari Naruto. Udah jadi bagian dari si Naruto lah pokoknya. Di anime bernama Boruto, Niruba malah dimatikan. Namun yang sebenarnya cukup aneh ya kemunculan Kurama kembali, tapi kali ini ada di dalam tubuh Himawari. Ya mungkin ini terjadi karena Himawari sendiri merupakan keturunan dari Naruto. Jadi bisa aja tubuh Himawari ini juga dialiri cakra Kurama. Tapi ya kalau dibikin mati, ngapain coba ujung-ujungnya dibangkitin lagi? Padahal banyak fans Naruto yang udah meneteskan air mata lihat momen tersebut. そんな目で見るな。そういうとこがめんどくせえんだよ。無茶してるとあっという間にこっち側へ仲間入りだぜ。クラマ、行かないでくれ。 Yang keenam adalah hilangnya mata Rinnegan Sasuke. Sama halnya dengan kematian dari Kurama, momen ini juga terjadi di series Boruto episode 218. Momen setelah Naruto dan Sasuke berhasil mengalahkan Ishiki. Kalian tahu kan gimana saat Sasuke kehilangan mata Rinnegan-nya? Yah, Rinnegan dari Sasuke ini hilang karena ditusuk oleh bocah bernama Boruto yang dirasuki oleh Ishiki. Kalian bayangin aja, Rinnegan yang se-OP itu bisa hilang cuma karena ditusuk oleh bocah. Meski saat itu juga memang Sasuke sedang kelelahan akibat momen tersebut. Tapi ya tetap aja momen hilangnya mata Rinnegan dari Sasuke ini banyak disayangkan oleh para fans. Apalagi cara dari hilangnya Rinnegan Sasuke ini terkesan konyol dan gampang banget. Rinnegan-nya Sasuke ini OP banget loh. Bisa pakai Ame no Tojikara, yaitu kemampuan Sasuke yang biasanya ia gunakan untuk bertukar tempat dengan lawannya. Rinnegan Sasuke juga membuatnya bisa membuka portal dimensi dan tentu menggunakan jutsu-jutsu overpower lain seperti Chibaku Tensei. Namun sangat disayangkan hilangnya mata Rinnegan milik Sasuke ini malah kelihatan konyol dan terlalu dipaksakan. あの力、何か重大なリスクでもあるんじゃないのか。助け。厄介な時空間忍術は封じた。これで貴様らはどこにも逃げられる。 Yang ketujuh ya ekspektasi kalian. Tentu setelah melihat epicnya serial anime bernama Naruto, pasti kalian juga memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap serial bernama Boruto. Dan sebenarnya hal tersebut ya memang wajar-wajar aja. Pasti banyak dari kalian yang ingin melihat bahagianya keluarga kecil dari Naruto, dilantiknya Naruto saat menjadi Hokage, bahkan kinerja Naruto saat menjadi Hokage. Tak hanya Naruto, kalian juga pasti ingin melihat karakter-karakter lain, terutama rekan-rekan Naruto dahulu. Kalian ingin melihat bagaimana kehidupan
kehidupan mereka dan perkembangan mereka. Tapi sangat disayangkan kalian tak mendapatkan semua ini di Boruto. Boruto membuat kita semua berpikir jika sebaiknya anime ini emang tak perlu dilanjutkan. Setelah dibuka dengan sangat epik memperlihatkan pertarungan antara Kawaki dan Boruto, anime ini malah terkesan sangat lambat alurnya, gak jelas arahnya mau kemana. Bahkan filler dari anime ini banyak banget, sampai kerasa kayak anime slice of life. Dan semua ekspektasi ini sebenarnya cukup wajar. Melihat suksesnya anime Naruto, pasti kalian juga berharap setidaknya Boruto ini bisa mendekati lah. Namun ya itulah yang terjadi jika kalian berharap dengan manusia. Dan ya itulah 7 dosa besar yang pernah terjadi di anime Boruto. Sebenarnya sih kalau melihat kurangnya anime ini ya masih banyak. Seperti jutsu terlarang yang gak jelas, penampilan karakter yang aneh kayak Anko dan Meiterumi yang sangat berubah drastis sampai Tsunade dan Hinata yang kehilangan aset. Namun kalau saya sebutkan semuanya ya tentu video ini bakalan terlalu panjang. Jadi cukup 7 aja yang bagi saya cukup parah. Saat ini sendiri penulisan Boruto udah dipegang oleh Kishimoto. Dan saya juga berharap jika seri ini bisa semakin baik ke depannya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk notifikasi video selanjutnya. Thank you, bye.